konstituennya. Saatnya wakil rakyat tahu apa yang dibutuhkan mereka yang diwakilinya. Pendekatan secara personal mutlak dilakukan. Wakil Rakyat Bermalam, Sabtu dan Minggu pukul 8 di TVRI. Keindahan alam Sulawesi Barat, salah satu wujud nyata kekayaan alam Indonesia. Kenali keindahan tiap jengkal tanah pertiwi. Ambon Mandise, negeri elok yang menjadi kebanggaan Indonesia. Kembalikan senyum Ambon Mandise. Kenali keindahan tiap jengkal tanah pertiwi. Terima kasih saudara, kembali bersama kami dalam dialog Dewan Pers kita, dan kami masih menerima telepon dari masyarakat yang ingin bergabung bersama kita malam hari ini. Kita langsung sapa. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam TVRI. Selamat malam, dengan siapa, di mana Bapak? Halo. Saya Samsul Bari Arab di Riau. Silakan Pak Samsul Bari. Begini ya, maunya saya minta itu ya, media massa mungkin media cetak memberikan ruang kolom sejarah. Maksudnya itu sejarah itu berupa agar maksudnya itu tadi mencerdaskan bangsa dan anak didik begini. Saya dengan dekat sekolah rumah saya tanya zaman siapa itu KPK dibentuk? Mereka nggak tahu, guru aja sendiri nggak tahu begitu. Dan saya tanya begini lagi, hari apa kita dikumandangkan kemerdekaan Republik? Mereka nggak tahu, mereka hanya menjawab 17.845, yang tanya hari begini. Jadi maunya media massa mempunyai kolom sejarah ataupun menambah halaman sejarah-sejarah begini. Itu kasus Hambalang di tahun berapa sih, presidennya partai apa begitu ya kan? Kasus-kasus besar itu yang pencurian-pencurian rakyat itu, pencuri-pencuri APBN itu dicatat dalam sejarah agar rakyat tahu. Maksud saya itu siswa-siswa tahu itu begitu. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Samsul Bari di Pekanbaru di belakangnya. Halo. Halo, selamat malam, dengan siapa, di mana Bapak? Ya Pak, Ketua di Kediri. Halo. Ya, silakan Pak. Oh ya, halo. Selamat malam Bu. Selamat malam Iya. Bapak, silahkan. Ini saya itu orang Kediri, bahkan orang pedesaan. Setiap ada tayangan TV ya dibicarakan pacaran, terus contoh-contoh TV tidak baik, orang-orang yang narkoba itu masuk di TV, siarannya begitu saja. Tolong warga negara sadar, saya melihat berita bagaimana kesejahteraan rakyat itu semakin kita ketahui kejadian rakyat ini. Gitu saja. Kalau negara semacam ini, Bu, ya itu loh banyak miskin-miskin yang tahu gak diperhatikan sama pers itu apa tuh Pak pers itu. Ya sekian saja Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditanggapi Pak Jimmy dan Pak Ahmad. Ya, nanti tentu saja Pak Ahmad Johari ada banyak ini yang perlu tanggapi juga oleh beliau. Tapi saya ingin mendahului dengan menyampaikan bahwa
tadi yang disampaikan oleh Pak Samsul Bahri itu di sejumlah media, ya baik di pusat maupun di daerah itu sudah banyak kok ya. Jadi kolom-kolom khusus yang mengingatkan kepada pembaca bahwa bagaimana pada tanggal itu beberapa puluh tahun yang silam misalnya atau berapa ratus tahun yang silam apa yang sedang terjadi, termasuk diantaranya bagaimana memberikan pendidikan sejarah kepada generasi penerus kita. Ini yang tadi saya maksudkan, fungsi mulia dari media itu adalah untuk mengedukasi. Jadi tentu saja kami tetap menghimbau kepada semua, ya rasanya nggak rugi-rugi sekali lah Pak ya, apalagi ini anggotanya beliau banyak juga yang memang memiliki kolom khusus untuk sejarah. Nggak juga semuanya harus dinilai dengan kolom-kolom itu ada rupiahnya, ada nilai rupiah. Tapi menurut saya itu justru nilai yang tak bisa kita nilai secara rupiah. Bayangkan betapa banyaknya ilmu yang didapatkan oleh pembaca ketika misalnya ada satu koran muncul, ada satu kolom yang mungkin hanya berapa kali berapa, tapi dia memuat tentang sejarah pertama kali. Kayak tadi tanyakan KPK itu kapan terbentuk, tapi ada yang lebih ironis sebenarnya Pak Johari dan juga Mbak Desi, karena saya pernah, kalau kita ngomong soal Riau, saya pernah main di salah satu kepulauan di Riau, itu nanya sama anak-anak di situ, ketika pas main-main sore-sore, ditanya lagu kebangsaan itu, dia nggak jawab Indonesia Raya loh Pak Ahmad Johari. Masya Allah. Dia menjawab itu lagu kebangsaan, mohon maaf, daerah atau negara tetangga kita. Ini ironis. Yang saya bayangkan adalah, ini miris sekali, yang saya bayangkan apa fungsi media di situ. Apakah mereka itu sering baca koran? Apakah mereka sering nonton TV? Jangan sampai seperti yang tadi dilaporkan oleh Pak, yang dari Pak Kediri ya, di Kediri, bahwa tayangan yang tak perlu-perlu itu justru lebih banyak mendominasi durasi di televisi kita saat ini. Justru yang penting-penting itu tidak ada gitu. Nah, ini menjadi PR bersama. Kontrol kita bersama. Iya, betul sekali. Ini mungkin Pak Ahmad Johari punya tanggapan. Memang sekarang ini Pak Samsul Bahri, topik atau sajian media itu semakin beragam, makin banyak. Misalnya media yang menampilkan tidak hanya sejarah sebenarnya Pak, pengetahuan-pengetahuan yang lain yang dibutuhkan masyarakat itu semakin diakomodasi oleh media. Karena apa? Karena makin banyak media, mereka pasti ingin yang memiliki sajian yang spesifik. Antara lain ada yang cuman memang tidak untuk sejarah yang benar-benar sejarah ngapalin tanggal itu rasanya memang sudah tidak masanya Pak ya. Karena sekarang ini kalau mau mencari tanggal itu tinggal tanya Mbak Google gitu misalnya, gampang. Yang penting adalah, yang lebih jauh dari itu adalah bagaimana memberikan wawasan, memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang berbagai manfaat di balik keberadaan KPK itu sebenarnya untuk apa? KPK itu tujuan utamanya untuk apa? Dengan demikian misal akhirnya mampu memberikan kesimpulan kepada pembaca bahwa masyarakat ini perlu mendukung keberadaan KPK, karena KPK ini adalah menegakkan kedaulatan negara untuk memerangi para koruptor. Karena koruptor ini benar-benar penjahat. Bagaimana tidak penjahat? Uang dana yang seharusnya untuk kepentingan masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mereka ambil untuk kepentingan sendiri, sampai kata Mas Jimmy tadi sampai 7 turunan gitu misalnya. Ini kan yang lebih penting lagi, ada yang substansi yang lebih penting lagi, tidak sekedar tanggal. Sejarah penting, kita ungkapkan bahwa sejarah itu disajikan sedemikian rupa sehingga enak diikuti, tidak cuma secara kronologis. Ini misalnya, dan ini sudah dilakukan oleh teman-teman media, baik media yang nasional maupun yang di daerah. Saya kira ini sudah dilakukan berkali-kali. Lalu untuk ini keprihatinan Bapak yang dari Kediri tadi, bahwa seharusnya pers lebih memperjuangkan kesejahteraan warga. Betul Pak, ini adalah salah satu upaya bagi kami. Saya yakin masih banyak teman-teman penyelenggara pers yang mempunyai idealisme bahwa kami harus membantu masyarakat, bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini. Tidak bisa kalau misalnya masyarakat kemudian semakin hari kesejahteraannya menurun, ini akan membentuk
semacam ancaman bagi daya tahan bangsa kita ini. Istilahnya kalau saya hari ini menulis di kolom di media yang tempat saya bekerja, kita harus menghindarkan diri. Negeri ini terlalu bagus untuk gagal, too big to fail. Kita raksasa di ASEAN, kita masih memiliki sumber daya alam, sumber daya manusia yang jumlahnya sangat besar. Kita 40% dari ASEAN. Sangat sayang sekali kalau media, teman-teman media itu hanya memperjuangkan hal-hal yang kecil sepele, mempersoalkan kriminal dan sebagainya, tapi lupa untuk mengangkat yang benar-benar bagaimana mensejahterakan warga ini. Dan ini juga kita harus menuntut kepada pemerintah, bekerjalah lebih baik, bekerjalah lebih sadar bahwa masyarakat kita harus dipintarkan, harus dicerdaskan, harus dimajukan. Membaca yang laten ya. Gitu. Tapi pada akhirnya kan media harus bisa menyampaikan pesan yang dia bawa sebagai sebuah misi. Tapi ketika itu dibebankan kepada media, kan berkaitan juga dengan SDM yang dimiliki oleh media itu sendiri. Oke, dia punya hati nurani, tapi bagaimanapun sumber daya manusia ikut menentukan bagaimana dia menganalisa, bagaimana dia melakukan semacam kajian di situ. Apa yang laten itu tadi, dibalik itu semua. Iya, jadi saya setuju. Intinya adalah bagaimana supaya lebih matang media kita untuk ke depan. Jadi saya senang sekali menggunakan istilah berikut ini, yakni kalau mau sehat, media itu harus bisa menjaga keseimbangan antara idealisme dengan komersialisme. Terlalu idealis, asap dapur nggak ngebul ya Pak ya, nggak bisa hidup. Bagaimana mungkin menggaji karyawan? Tapi kalau terlalu komersil, yakinlah sanksi sosial itu akan jatuh. Suatu saat dia tidak akan dibaca, ditonton atau didengar. Nah, oleh sebab itu keseimbangan itu akan bagus sekali. Ya, harmonisasi itu justru akan membuat media ini berkualitas. Selain daripada mengikuti atau memenuhi standar perusahaan pers, maka jagalah keseimbangan itu. Niscaya ini media akan sehat. Sehat untuk memunculkan produk jurnalistiknya ke masyarakat untuk mengedukasi tadi, dan juga sehat untuk bisa mensejahterakan karyawannya. Ya, ini penting. Lalu selanjutnya kepada para pemerintah daerah yang saat ini, apakah yang terlibat atau tidak terlibat dengan pilkada, tolong kami ingin menghimbau sekali lagi, jangan buang uang rakyat itu untuk menyawer oknum-oknum wartawan abal-abal atau media-media abal-abal yang nggak jelas. Ya, kasihan ya, kita sekarang lagi susah, lagi krisis. Tidak hanya itu, mungkin bisa jadi senjata makan tuan ketika ada pemeriksaan. Betul sekali, saya setuju. Karena kalau aliran itu tidak jelas, tidak dapat dipertanggungjawabkan, itu nanti akan jadi bumerang bagi kepala daerah yang bersangkutan. Jadi hati-hati, karena tidak sedikit sekarang kepala daerah yang terjerat korupsi. Salah satu item penyelidikannya adalah aliran dana ke media. Hati-hati, kami ingin menghimbau kepada seluruh kepala daerah pada kesempatan ini. Yang berikutnya kepada masyarakat, ingatlah ada pasal 17 yang menjadi amunisi bersama kita untuk bisa mengawal keberadaan media bersama dengan organisasi perusahaan pers, ada SPS dan teman-teman yang lain. Kalau ada media yang nggak jelas, silakan dikritisi, lapor ke Dewan Pers atau ke organisasi perusahaan pers. Atau kalau memang tidak senang, untuk media cetak jangan baca, untuk elektronik jangan dengar atau jangan tonton, jangan browsing. Itu hukuman yang paling itu berat. Hukuman, karena kalau tidak dibaca, tidak ditonton, tidak didengar, otomatis dia tidak punya pangsa. Bisnisnya itu pasti dia tidak akan laku, tidak akan ada iklan yang masuk. Baik, Pak Jimmy. Tadi yang juga satu lagi benar teman-teman media, jangan udah terima dana yang ternyata nanti juga dia keseret gitu. Bisa ikut terbawa. Iya, ngapain gitu. Cucian uang. Ada agenda Dewan Pers? Ya, selain sosialisasi dan juga pelatihan-pelatihan untuk wartawan maupun perusahaan-perusahaan pers, ya kami juga saat ini sedang gencar. Ini rencananya di 17 titik, 17 daerah untuk melakukan sosialisasi dan juga pelatihan terkait indeks kemerdekaan pers. Ini penting, karena bangsa ini harus punya indikator terkait dengan sejauh mana kemerdekaan pers kita sudah turut berkontribusi membangun negara ini. Dan tentu saja kami juga masih terus disibukkan dengan penyelesaian sengketa atau perkara-perkara pers. Kita harus menimbang juga ya. Begitu banyak pihak yang berperkara dan tidak senang dengan pemberitaan pers. Baik. Terima kasih Pak Jimmy, terima kasih. Sama-sama, terima kasih untuk kegiatannya. Dan saudara, demikian tadi perbincangan kita. Kita bicara bagaimana kemudian seharusnya standar perusahaan pers itu berjalan di Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih Pak Jimmy.